Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intadon Nathanael Tagalung. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang PPT Microsoft Word yang ada di part pertama. Baiklah, saya Amelia Ananda Suci akan menjelaskan Microsoft Word PowerPoint Part 2. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Ramadhani. Saya akan menjelaskan Microsoft Word bagian 3. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Microsoft Word. Jadi yang pertama adalah cara membuka aplikasi pengolah kata. Jadi yang pertama adalah melalui Start pada Windows. Lalu kita ketik Word dalam kotak pencarian. Klik icon Microsoft Word yang muncul dalam hasil pencarian. Nanti jika kita klik yang ini, maka dia hasilnya akan keluar seperti ini. Baru yang kedua itu ada dari desktop. Jika kita memiliki icon Microsoft di desktop, klik dua kali icon Microsoft Word pada desktop kita. Seperti icon ini, jika icon ini diklik dua kali, maka dia akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu itu yang selanjutnya ada cara menyimpan dokumen ke direktori. Sekarang kita lanjut ke WPS. Berhubung Microsoft Word saya sedang ada bermasalah, jadi di WPS ini saya sudah membuat kata-kata ya untuk sebagai contohnya. Sebenarnya WPS ini dengan Microsoft Word sama aja isinya, cuman beda aplikasi doang aja. Jadi di dalam menu file ini atau yang biasa disebut dengan menu, kita bisa memilih opsi Save As. Ini akan membuka jendela dialog untuk menyimpan dokumen seperti ini. Jendela dialog akan muncul dan kita dapat menjelajah ke direktori atau folder tempat kita ingin menyimpan dokumen. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Klik pada folder yang sesuai dalam jendela, seperti ini, sampai kita mencapai direktori yang kita inginkan. Beri nama file, seperti ini, kita beri nama filenya seperti ini, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Baru itu pastikan untuk memberi ekstensi file yang sesuai seperti docx. Ini sudah sesuai ya docx. Untuk dokumen Word, klik Save atau Simpan. Setelah Anda memilih direktori dan memberi nama file, klik tombol Save. Oke. Kita save. Sudah kita save. Baru itu yang selanjutnya adalah dokumen yang tersimpan kita buka. Kita buka kembali aplikasi Microsoft Word. Ini sudah di dalam tampilan. Lalu kita bisa melihat di bagian tab file atau menu di bagian kiri atas layar. Klik pada tab ini untuk membuka menu drop down yang berisi opsi terkait dokumen. Pilih di bagian open seperti ini. Ini akan membuka jendela dialog untuk mencari dokumen yang ingin kita buka. Jendela dialog akan muncul dan kita dapat mulai menjelajah ke lokasi di mana dokumen yang ingin kita buka tersimpan. Ini bisa berada di direktori komputer Anda atau dalam penyimpanan cloud, tergantung di mana kita menyimpan dokumen ini. Setelah kita mencapai lokasi yang sesuai, klik pada dokumen yang ingin kita buka. Nama-nama dokumennya seperti ini ya, yang tersimpan akan muncul dalam daftar. Pastikan untuk memilih dokumen dengan mengkliknya. Mari kita cari dulu. Ini ya, klik. Setelah kita memilih dokumen yang ingin dibuka, klik tombol Open. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Setelah kita selesai melihat dokumennya, kita bisa menutupnya dengan mengklik tombol Close. Tombol Close yang pada di atas ini. Biasanya ini juga berada di sudut
kanan atas ya. Batu yang selanjutnya adalah tata letak halaman konvensi diatur untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang selanjutnya adalah klik tab layout. Ini sudah dalam tab layout. Jadi di tab layout ini kita akan menemukan opsi orientation. Kita juga dapat memilih antara orientasi portrait atau landscape. Di bagian sini kita dapat memilih kita mau ingin portrait atau landscape. Di sini saya memilih portrait ya. Baru itu di bawah tab layout ini juga kita akan menemukan opsi size. Ini memungkinkan kita untuk memilih ukuran kertas yang sesuai. Pilih ukuran yang sesuai dengan dokumen kita, seperti A4, letter, legal, atau custom. Nah, jadi di bawah tab layout ini, kita akan menemukan opsi margin. Ini ya, margin ya. Kita dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan kita dengan mengklik custom margin. Ini di jendela yang muncul, kita dapat menyesuaikan margin atas, bawah, kiri, dan kanan dokumen kita. Pengaturan margin berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah dari kertas kerja. Selanjutnya, jika kita ingin dokumen kita memiliki beberapa kolom, kita dapat menggunakan opsi columns. Ini di bawah tab layout. Kita dapat memilih jumlah kolom dan mengatur jarak antara kolom-kolom tersebut. Kita juga dapat menambahkan kepala atau header dan kaki atau footer pada halaman kita. Klik pada bagian header atau footer di dalam tab insert. Seperti ini, untuk menambahkan atau mengedit kepala dan kaki halaman. Di bagian sini. Ini berguna untuk menambahkan nomor halaman, judul, atau informasi lain yang konsisten di setiap halaman. Seperti ini hasilnya, jika kita ingin menambahkan yang lain. Jika kita juga ingin menyisipkan nomor halaman dalam dokumen kita dapat melakukannya dengan menggunakan opsi page number yang tersedia di bawah tab insert. Seperti ini, dan ini untuk opsinya. Setelah kita mengatur tata letak halaman sesuai kebutuhan, pastikan kita untuk menyimpan dokumen kita. Kita dapat melihat hasilnya dengan memeriksa tampilan tata letak halaman dalam mode tampilan normal atau print layout di Microsoft Word. Lalu yang selanjutnya adalah menyesuaikan format font dengan tujuan dokumen. Jadi step pertama adalah pilih teks yang ingin kita ubah format fontnya. Kita dapat melakukannya dengan mengklik dan menyeret kursor kita di sekitar teks, atau dengan mengklik dan menyeret pointer kita melalui teks. Seperti ini. Lalu di pita ribbon Microsoft Word, kita dapat menemukan tab Home. Klik pada tab ini untuk membuka berbagai opsi pemformatan teks. Ini seperti ini. Lalu kita naikkan dulu scrollnya. Di bawah tab Home ini, kita dapat menemukan opsi font. Ini ya, opsi font. Klik pada kotak font untuk membuka daftar font yang tersedia. Pilih font yang sesuai dengan tujuan dokumen kita. Font yang sering digunakan dalam dokumen bisnis dan formal adalah Times New Roman, Arial, dan Calibri. Namun untuk tujuan kreatif atau presentasi, kita bisa memilih font yang lebih menarik. Contohnya seperti ini Arial, ini Arial Black, ini Calibri, dan ini Times New Roman. Jadi di sini kita memilih font Arial saja. Baru itu yang selanjutnya adalah di samping opsi font ini, kita juga akan menemukan opsi font size. Seperti ini contohnya.
Klik pada kotak ukuran font untuk membuka daftar ukuran font yang tersedia. Pilih ukuran font yang sesuai dengan tujuan dokumen kita. Ukuran font yang umum digunakan adalah 12 poin untuk dokumen teks biasa. Tetapi ukuran ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita mengklik yang nomor 12, maka ini hasil dari ukuran fontnya. Baru yang selanjutnya adalah mengatur warna font. Kita juga dapat mengatur warna font. Klik pada opsi font color atau ini yang berada di sebelah kanan font size. Pasti di sebelah kanan font size. Pilih warna yang sesuai dengan tujuan dan desain dokumen Anda. Kita dapat memilihnya seperti warna hitam, mungkin juga biru, mungkin juga warna kuning, mungkin juga warna merah. Pokoknya sesuai kebutuhan kita ya. Di sini saya memilih warna hitam. Lalu yang selanjutnya di sebuah opsi font color, kita dapat menemukan opsi font style. Ini yang memungkinkan kita untuk memilih gaya font seperti cetak tebal, miring, garis bawah, atau variasi lainnya. Seperti ini contohnya yang di sini. Coba kita blok ulang. Seperti contohnya ini untuk mendebalkan, ini untuk memiringkan, dan ini untuk memberikan garis bawah. Baru yang selanjutnya adalah kita juga dapat mengatur spasi teks atau line spacing dan perataan teks, atau yang biasa disebut dengan alignment, dengan mengklik pada opsi yang sesuai di bawah tab Home. Ini memungkinkan kita untuk mengatur tata letak dan penampilan teks dengan lebih spesifik. Contohnya adalah seperti ini. Kita atur sesuai kebutuhan kita. Mau yang di 1,5, mau yang di 2,0, dan di sini saya memilih di 1,5. Dan di step selanjutnya adalah kita pratinjau hasilnya. Jadi sebagai langkah terakhirnya itu, kita harus periksa pratinjau hasilnya dengan melihat dokumen kita. Pastikan bahwa format font yang kita terapkan sesuai dengan tujuan dokumen kita. Jika perlu, sesuaikan lagi sampai kita mencapai tampilan yang kita inginkan. Kita coba melihat apakah semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan keinginan. Yang ke-10, jangan lupa untuk menyimpan dokumen setelah kita selesai memformat fontnya, agar perubahan yang kita buat tetap ada. Mari kita pastikan. Oke, maka jadi di sini semua file yang sudah kita kerjakan sudah selesai dan semuanya sudah tersimpan dengan rapi di dalam format yang sudah kita simpan di file tadi. Jadi sekian tutorial penjelasan tentang Microsoft Word dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Amelia Ananda Suci akan menjelaskan bagian Microsoft Word Part 2. Di Microsoft Word Part 2, saya akan menjelaskan 3 tutorial. Yang pertama yaitu membuat tabel, yang kedua menyisipkan objek, yang ketiga membuat daftar isi dan mencetak dokumen. Pertama-tama saya akan memberikan tutorial cara membuat tabel terdahulu. Untuk membuat tabel, kalian bisa pilih insert. Setelah itu tabel pada ribbon kita pilih tabel, kemudian kita bisa pilih ukuran yang kita inginkan. Di sini ya. Setelah itu atau dengan cara lain kan bisa langsung ke insert table. Di sini kan bisa langsung masukkan mau berapa kolom dan berapa row yang kalian inginkan. Tabel tersebut akan otomatis muncul seperti ini. Setelah itu mungkin kalian ingin membuat tabel yang lebih bervariasi dan bisa tekan tabelnya. Setelah itu akan keluar di sini bagian ribbon tuh di
itu ada table style. Kalian bisa pilih banyak sekali tabelnya, jenis-jenisnya, dan bervariasi ya. Kalian bisa pilih mana aja yang kalian inginkan. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial menyisipkan objek. Jadi untuk menyisipkan objek itu ada 6. Yang pertama saya akan memberikan tutorial cara menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Jadi kita pertama-tama ke insert. Di sini di sebelah table tadi ada picture. Di situ kita bisa langsung masukkan gambar apa yang ingin kita sisipkan ke dalam dokumen. Di sini ada device, stock image, atau online picture pun tersedia di dalam Microsoft Word tersebut. Setelah itu menyisipkan auto shape. Jadi untuk auto shape itu ada di sebelah di sebelah picture. Sini banyak sekali bentuk-bentuknya yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Ada lingkaran, ada segitiga, segi empat, banyak sekali. Selanjutnya untuk menyisipkan simbol itu masih di-insert juga. Untuk simbol ada di bagian pojok sebelah kanan. Ada simbol dan equation, kan bisa pilih di sebelahnya itu simbol, insert simbol. Di sini ada berbagai macam simbol yang kalian butuhkan. Setelah itu untuk membuat diagram, misalnya kalian ada 2 ya untuk membuat diagram, yaitu untuk contohnya misalnya untuk organisasi. Kalau yang chart itu bisa dipilih, ada juga seperti ini contohnya. Banyak sekali jenisnya yang bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Terus smart art contohnya ada berbagai macam di sini, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Menyisipkan word art. Jadi di word art ini kita bisa membuat teks yang sudah kita buat itu lebih bervariasan dan lebih menarik. Contohnya seperti ini. Jadi word art ini masih ada di tab insert ya. Di sebelah kanan itu, di sebelah quick parts itu ada word art, insert word art. Jadi kalian bisa pilih berbagai macam variasi di sini, jadinya lebih menarik teks yang kalian buat. Selanjutnya itu ada menyisipkan background atau watermark. Jadi untuk menyisipkan background atau watermark ini diperlukan pada hasil dokumen yang kita punya agar tidak di-copy oleh orang lain. Jadi untuk membuat background atau watermark kita bisa ke tab design. Setelah itu di ribbon ada watermark di sebelah sini. Kita bisa pilih, setelah itu pilih custom watermark yang kita inginkan. Ini itu bisa kita custom. Seperti ini ya teman-teman. Membuat daftar isi itu ada 2, yaitu subbab dan bab. Jadi untuk bab saya akan memberikan tutorial yang pertama itu kata pengantar. Kita blok, terus klik kanan, kita update to heading 1 to match selection. Selanjutnya itu daftar isi kita kosongkan. Bab 1 pendahuluan juga dilakukan hal yang sama, edit 1. Bab 2 pembahasan, bab 3 dan seterusnya itu di heading 1 ya teman-teman. Daftar pustaka juga masuknya ke heading 1. Nah, selanjutnya untuk latar belakang itu masuk ke heading 2, update to match selection. Terus di 2.1 penelitian itu masuknya ke kita buat baru style, terus kita ganti jadi subbab 2.
modify, terus bold, Times New Roman 12, terus ini kita ubah jadi heading 2. Jadi dia tidak berubah ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung ke yang kosong tadi, halaman yang kosong. Kita ke reference, table of contents, terus kita pilih automatic table 1. Jadi, seperti itu aja teman-teman. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu mencetak dokumen. Kita bisa ke tab file. Sebelumnya kita pilih dulu file yang ingin kita cetak. Baru klik file, setelah itu print. Barulah nanti akan ada preview dokumen yang ingin kalian cetak. Setelah itu baru kita pencet, kita tekan print bagian sini. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung print. Oke, saya Nyiva Ramadhani bakal menjelaskan mengenai penjelasan mail merge. Jadi ada beberapa konteks yang bakal saya jelasin, yaitu yang pertama mengenai penjelasan mail merge, yang kedua pembuatan dokumen master, yang ketiga pembuatan data sumber, yang keempat menghubungkan dokumen mail merge dengan data sumber, dan yang kelima mencetak hasil mail merge. Untuk yang pertama yaitu apa sih mail merge itu? Mail merge adalah sebuah aplikasi surat menyurat yang disediakan oleh aplikasi untuk menulis di komputer seperti Microsoft Word, yang memungkinkan pengguna membuat banyak surat dengan format dan isi yang sama dengan cepat, atau disebut juga dengan surat massal. Fungsi mail merge sendiri yaitu untuk mempermudah pembuatan surat dalam jumlah yang banyak. Jadi di fitur ini kita itu bisa membuat surat banyak dengan format dan isinya yang sama. Nah, di dalam mail merge terdapat dua dokumen penting, yaitu dokumen master, yaitu tentang dokumen utama yang berisi surat atau sertifikat yang digandakan sesuai data source. Lalu yang kedua ada data source, di mana suatu file yang berisi informasi untuk digabungkan dalam dokumen master. Nah, mail merge itu juga biasanya digunakan untuk membuat surat undangan, surat keputusan, surat pemberitahuan, sertifikat, dan juga kartu nama. Apa keuntungannya? Itu kita bisa membuat dokumen lebih cepat, menghindari kesalahan dalam pembuatan dokumen dalam jumlah banyak. Nah, yang pertama ini pembuatan dokumen master sertifikat. Ini contohnya pembuatan dokumen master sertifikat. Dia jadinya hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya itu pembuatan dokumen master surat letter. Jadi, membuat dokumen master surat yang ingin digandakan di aplikasi Microsoft Word melalui menu mailings, lalu envelopes, maka akan muncul dialog box-nya seperti ini. Baru kita bisa membuat apa delivery address-nya. Data sort. Data sort itu apa? Suatu informasi data yang akan dimunculkan di dokumen master. Nah, jadi cara memasukkan. Nah, ini cara menggabungkan antara dokumen merge dengan data sumbernya. Jadi, kita memilih mailing, baru kita pilih fitur select recipients. Lalu kita klik use and exiting list. Baru kita cari mana data yang bakal kita gunakan. Lalu kita pilih insert merge field. Jadi nanti bakal muncul seperti ini yang ada di data yang dibuat tadi. Seperti nomornya, nomor sertifikat, namanya, skor, dan apa yang kita buat bakal muncul di sini. Lalu setelah diklik dia bakal seperti ini.
dia nggak bakal langsung muncul seperti yang di data. Untuk memunculkannya kita klik preview result. Jadi setelah kita klik ini baru muncul apa yang ada di data tersebut. Setelah menentukan itu, setelah melakukan preview hasilnya dan hasilnya sesuai, maka selanjutnya adalah finishing atau pencetakan dokumen hasil match-nya. Caranya pada tab mailing, klik tombol finish, jadi dia ada di paling ujung, ini finish and match. Lalu pilih print dokumen untuk langsung mencetak atau pilih edit individual dokumen untuk melihat atau mengedit hasil dari match itu. Atau save as PDF untuk membuat dokumen digital dalam format PDF. Yang selanjutnya akan muncul jendela match yang akan menanyakan apakah semua rekod pada data sumber dicetak atau tidak. Kalau iya, klik OK. Oke, jadi saya akan menghubungkan dokumen yang mencetak dengan keluarnya. Jadi yang pertama kita pilih slash reception, lalu kita use an exiting list, lalu kita cari dokumennya, lalu kita ketikkan. Lalu selanjutnya kita pilih nomornya, lalu kita pilih insert merge file. Berhubung kita minta nomor, jadi kita pilih yang nomor sertifikat. Lalu kita kembali lagi insert mail match file, kita pilih yang nama. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya kita pilih preview result, lalu dia akan muncul namanya. Untuk melihat nama yang lainnya kita pilih next record. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.